Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama aku Astia Zaradianafi, NPM 2522010052. Aku dari Fakultas Kesehatan, Prodi S1 Keperawatan, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Untuk video kali ini, aku akan menggambar rickettsia dan protozoa. Dan seperti biasa, aku akan menjelaskan fungsi dari bagian-bagiannya. Ng malalim, pumikit na muna. At baka sakaling namamalikmata lang. Ba't nababahala? Di ba't ako'y mag-isa? Kala ko'y payapa, boses mo'y tumatawag pa. Pinauman na ang lahat, tinapan naman na aking sugat. Ngunit ba't ba di ito pa rin? Hirap na akong intindihin. Tanging panalangin, lubayan na sana. Dahil sa bawat tingin, mukha mo'y nakikita. Kahit saan man mapunta ay anino mo'y kumakapit sa'king kamay. Ako ay dahan-dahan nililibing ng buhay pa. Hindi na kaya, tinatalo mo ko bawat gabi. Wala mang nakikita, tapos mo'y nanggap pa rin sa dilim. Hindi na nanaginip, hindi na mapagising. Pasandi na lang ilaw, inuuntun ako ng damdamin ko, ng damdamin ko. Di mo pa kalisanin, hindi pa ba sapat magpapahirap sa'kin? Hindi na ba mamaya pa? Hindi na ba mamaya pa? Kalaya, tinatalo mo ko bawat gabi. Wala mang nakikita, haplos mo ay ramdam pa rin sa dilim. Hindi na nanaginip, hindi na mapagising. Pasandi na lang ilaw, inuuntun ako ng damdamin ko, ng damdamin ko. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari rickettsia dan protozoa. Untuk rickettsia sendiri itu pengertiannya adalah bakteri kecil berbentuk batang pendek atau kokobacil yang bersifat gram-negatif dan parasit intraseluler obligat. Artinya hanya dapat hidup dan berkembang biak di dalam sel makhluk hidup, terutama sel endotel pembuluh darah. Rickettsia ini biasanya dapat ditularkan melalui vektor seperti kuku dan caplak.
Salah satu contoh rickettsia adalah Rickettsia prowazekii yang menyebabkan tifus epidemik. Kemudian untuk fungsi dari setiap bagiannya, yang pertama ada kapsul. Kapsul itu yang berwarna hijau tua. Kapsul ini berfungsi sebagai pelindung tambahan bagi bakteri dari sistem imun inang. Misalnya fagositosis oleh sel darah putih, serta membantu bakteri menempel pada sel inang. Untuk bagian yang kedua adalah outer membran yang berwarna hijau muda. Outer membran ini berfungsi sebagai pelindung luar karena rickettsia itu termasuk bakteri gram negatif. Lapisan ini mengandung lipopolisakarida atau LPS yang berperan dalam menimbulkan reaksi imun pada tubuh inang dan membantu proses infeksi. Untuk yang ketiga ada cell wall atau peptidoglin. Ini yang berwarna orange itu berfungsi untuk memberi bentuk pada bakteri, kemudian menjaga kekuatan dan kekakuan sel, kemudian mencegah sel pecah akibat tekanan osmotik. Untuk bagian yang keempat ada plasma membran yang berwarna krem. Plasma membran itu berfungsi mengatur keluar masuknya zat, kemudian tempat berlangsungnya proses metabolisme, kemudian membantu pembentukan energi. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma itu yang warna pink ini di dalam. Sitoplasma itu berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme. Kemudian menjadi tempat semua komponen sel berada. Selanjutnya ada DNA atau nukleoid. Ini yang seperti usus halus. DNA atau nukleoid ini berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas sel, kemudian menyimpan informasi genetik, dan mengendalikan proses pembelahan biner. Selanjutnya ada ribosom yang bulat-bulat orange. Ribosom ini berfungsi untuk sintesis protein, yaitu membuat protein yang dibutuhkan bakteri untuk hidup dan berkembang biak. Selanjutnya ada pili. Pili itu rambut-rambut yang ada di luar sel ini. Pili itu berfungsi membantu bakteri menempel pada sel inang, kemudian mempermudah proses infeksi. Yang terakhir ada flagel. Flagel itu berfungsi sebagai alat gerak untuk membantu bakteri berpindah tempat. Untuk yang selanjutnya, protozoa. Protozoa saya menggambar amoeba. Amoeba itu organisme uniseluler atau bersel satu yang termasuk dalam kelompok protozoa. Amoeba itu hidup di air tawar, tanah lembab, dan sebagian ada yang parasit. Kemudian untuk bagian-bagian amoeba, yang pertama ada sel membran atau membran sel, garis terluar ini. Membran sel berfungsi sebagai pembatas antara isi sel dan lingkungan luar, serta mengatur keluar masuknya zat. Kemudian di dalam membran sel itu ada sitoplasma. Untuk sitoplasma di amoeba ini terdapat dua macam. Yang pertama ada ektoplasma. Ini ektoplasma itu merupakan lapisan luar sitoplasma yang lebih jernih dan berfungsi membantu pergerakan. Kemudian untuk sitoplasma yang kedua ada endoplasma. Ini itu merupakan bagian dalam sitoplasma yang lebih cair dan menjadi tempat berlangsungnya reaksi metabolisme. Kemudian untuk bagian yang selanjutnya adalah pseudopod atau kaki semu.
Ini digunakan untuk amoeba bergerak yang membentuk dari penjularan sitoplasma. Bagian ini juga berfungsi untuk menangkap dan menelan makanan melalui proses fagositosis. Makanan yang telah ditelan oleh pseudopod ini kemudian akan masuk ke dalam food vacuole ini atau vakuola makanan itu yang berfungsi untuk mencerna makanan dan dengan bantuan enzim. Kemudian untuk bagian yang selanjutnya adalah kontraktil vakuola atau vakuola kontraktil. Itu berfungsi mengatur keseimbangan air di dalam sel dan mengeluarkan kelebihan air agar sel tidak pecah. Untuk bagian yang selanjutnya ini ada water globules atau gelembung air yang ada di dalam sitoplasma. Ini yang berwarna pink, bulat-bulat, itu berfungsi membantu proses sirkulasi cairan dalam sel. Selanjutnya ada nukleus yang luar. Nukleus atau inti sel ini berfungsi mengatur seluruh aktivitas sel dan menyimpan materi genetik. Kemudian di dalam nukleus itu atau inti sel itu terdapat nukleus. Nukleus ini berperan dalam pembentukan ribosom. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!